Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa. Tanpa tanda jasa. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku
terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Berlaku di kelas. Contohnya harus menjaga kebersihan. Apalagi? Tidak boleh apa? Tidak boleh membuli. Membuli siapa? Membuli teman. Kemudian apa lagi? Harus datang tepat waktu. Apalagi? Nah, masih banyak lagi. Kalian nanti ibu berikan sticky note. Tuliskan peraturan yang berlaku di sekolah ini. Kalian ingat-ingat kembali, ya. Jadi sekarang ibu akan memberikan sticky note, lalu kalian tuliskan peraturan yang berlaku di sekolah kita. Silakan ditulis seingat kalian. Jadi tidak usah saling contek. Peraturannya yang kalian ingat tuliskan. Boleh. Langsung lihat ke depan. Lebih. Sudah jadi peraturannya, sudah kalian ingat? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Coba mana angkat sticky note-nya yang sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sticky note yang sudah kalian tulis tentang peraturan kelas, silakan kalian tempel di papan tulis di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Nanti kita akan membuat peraturan kelas itu dirubah bentuknya menjadi sebuah keyakinan.
keyakinan kelas yang nanti akan kita sepakati bersama. Keyakinan kelas di sebelah kanan. Mulai dari punya Dira, tidak boleh bertempat di sekolah. Berarti menjaga kerukunan. Berikutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti jadi apa? Menjaga kebersihan. Betul. Kemudian, berikutnya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh memukul. Tidak boleh memukul berarti tidak boleh menangkap, memuli. Tidak boleh memukul. Dengan itu menjadi apa? Tidak boleh memukul. Saling menolong, saling menyayangi. Kemudian harus selalu mengerjakan tugas. Memuli. Tidak boleh memukul. Dengan itu menjadi apa? Tidak boleh memukul. Saling menolong, saling menyayangi. Kemudian harus selalu mengerjakan tugas. Berarti mengerjakan tugas dengan baik. Apalagi tidak boleh meminta makanan ke kelas yang lain. Saling berbagi apa? Saling berbagi makanan. Apalagi mengikuti upacara bendera. Betul, ini sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengikuti upacara bendera dengan apa? Dengan tertib. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Sudah, jangan membuang sampah, tidak boleh buang sampah. Ayo menyampaikan salam setiap hari. Iya, betul. Berarti apa? Bersikap apa? Bersikap ramah. Apalagi bersikap sopan. Nah, keyakinan kelas ini sudah kita buat, sudah kita bentuk. Kita akan sepakati bersama. Nanti Ibu akan meminta tanda tangan dari kalian untuk menyepakati kesepakatan ini dan apa? Harus dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah budaya positif di kelas kita. Tepuk tangan dulu buat
menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ajeng tahu kenapa Ajeng dipanggil ke sini? Ibu mau tanya, apa ada teman Ajeng yang suka mencontek di kelas ini? Ada Bu, ada teman saya yang suka menuntut tugas. Mengapa Ajeng tidak bicara jujur sama ibu? Ajeng tahu kan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Salah satunya adalah berkata jujur. Ajeng bisa cerita apapun sama ibu. Mari kita cari solusinya sama-sama. Ya Bu, saya tahu, hanya saya takut untuk mengatakan jika ada teman saya yang suka menyontek tugas-tugas yang saya kerjakan. Ajeng pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tetapi, apakah boleh ibu tahu siapa orangnya? Andin Bu, tapi Ibu jangan hukum Andin ya. Tidak, ibu tidak akan menghukum siapapun di antara kalian. Ibu berjanji. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Andin tahu nggak kenapa sama ibu diajak ngobrol di sini? Tidak tahu Bu. Yakin tidak tahu? Kalau Andin tidak bisa mengerjakan tugas, biasanya Andin bertanya sama siapa? Saya kerjakan sendiri Bu. Mari kita ingat kembali salah satu kesepakatan kelas yang telah kita buat adalah selalu berkata jujur. Ibu mau Andin jujur sama ibu. Ya Bu, saya suka menyontek tugas dari Ajeng. Ibu mengerti mengapa Andin melakukan hal itu. Hanya sebaiknya jika Andin tidak bisa, bukan langsung mencontek, tapi Andin bisa menanyakan cara mengerjakannya dengan belajar dari Ajeng, bukan mencontek. Atau Andin bisa bertanya langsung kepada ibu. Baik Bu, Andin nanti jika tidak bisa mengerjakan tugas, Andin tidak akan menyontek lagi. Andin berjanji tidak akan
kedua Ibu ajak bicara di sini supaya kita bisa mencari solusinya sama-sama. Ajeng, apakah Ajeng bersedia membantu Andin jika nanti Andin mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Baik Bu, Ajeng siap membantu siapapun yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Andin nanti jika kesulitan dalam mengerjakan tugas, Andin bisa bertanya sama Ajeng, tapi bukan menconteknya ya. Ya Bu, Andin berjanji tidak akan menyontek lagi. Nah, sekarang apakah Ajeng bersedia memaafkan Andin? Ya Bu, Ajeng memaafkan Andin. Apakah Andin juga mau minta maaf atas kesalahan Andin? Ya Bu, Ajeng Andin minta maaf ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian sudah berbaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Ayu Permaswari, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Saya senang menemukan solusi agar teman saya tidak menyontek tugas-tugas yang guru berikan. Terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisakti Andini, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Saya senang menemukan solusi jika saya menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, saya Tita Maryam, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mensosialisasikan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan semua. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan saya bahas satu persatu mengenai bagaimana budaya positif di sekolah kita bisa terbentuk berdasarkan hal-hal berikut ini. Kita melihat kembali bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat tersemaian benih-benih peradaban manusia. Kita di sini sebagai guru diibaratkan sebagai petani yang menuntun benih-benih tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara ini, kita hanya bertugas menuntun, bukan berarti memaksakan bahwa ilmu yang kita miliki ini untuk selalu dijejaki kepada anak, karena anak itu dengan berbagai macam karakter. Ibaratnya seperti kita menanam padi, tidak semuanya tumbuh dengan subur kan? Karena sesuai dengan kualitas benih tersebut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita masih ingat dulu pembelajaran itu selalu mengalami perubahan-perubahannya. Karena jika ingat pada konsep Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Zamannya itu sekarang sudah kita akan memasuki 4.0 ya. Jadi kemajuan teknologi sangat pesat, otomatis kita sebagai guru juga harus mendidik mereka berdasarkan zaman yang sekarang dan akan mereka lalui kelak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pendidik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ingat kembali bahwa
profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Berikutnya, mandiri dan kreatif serta bernalar kritis. Ya, jadi pendidikan yang sekarang itu yang akan diubah adalah secara berdiferensiasi. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau dulu guru itu diibaratkan sumber ilmu ya, satu-satunya sumber ilmu. Padahal kita sebagai guru tidak bisa memaksakan gitu ya. Si anak ini harus seperti kita, si anak ini harus tahu. Bahkan karena anak itu berbeda-beda kebutuhannya ya Bu. Ada yang memang dia hebat di eksak, tapi ternyata olahraganya biasa saja. Bahkan ada lagi yang kebalikannya, motoriknya dia bagus, sementara secara kognitifnya dia kurang. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol, kita ini sebagai guru bukan satu-satunya sumber ilmu. Kita sebagai guru bertugas hanya menuntut siswa sesuai dengan kodrat motivasi, perilaku dari kesadaran diri siswa sendiri. Nah, motivasi perilaku itu ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba, mengapa kita datang harus pagi-pagi? Tujuannya apa? Yang Bapak Ibu guru, mengapa kita harus datang pagi-pagi? Menunggu siswa. Bagaimana? Guru menunggu siswa bukan suruh guru. Oke. Menurut Bu Gun gimana? Supaya kita akan suka ada program sapa pagi anak. Jadi kita menunggu anak, menyapa anak saat pagi-pagi dengan senyuman. Ya seperti itu ya. Senyum, sapa, salam, apa lagi? Senyum, sapa, salam ya. Nah, ternyata banyak anak yang datang pagi-pagi karena takut dihukum. Nah, ternyata banyak anak yang datang pagi-pagi karena takut dihukum. Asli, takut dihukum nih. Bu gurunya udah datang, nanti saya disuruh berdiri di depan kelas. Nah, ternyata hal itu salah ya Bu. Jadi ini bukan motivasi yang timbul dari diri siswa, tetapi ini adalah motivasi karena apa? Karena dia motivasinya itu karena takut dihukum. Jadi setelah tidak dihukum, ya sudah, dia akan selalu pasti datangnya siang lagi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya akan menyelesaikan puasa amat karena dapat apa? Biasanya anak-anak dapat THR ya. Kemudian kalau kita sebagai guru, saya misalnya datang pagi-pagi karena saya ingin mendapatkan pujian. Berarti itu hal yang kurang baik sebetulnya ya. Dan yang terakhir, ada motivasi perilaku itu berdasarkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang Bu ceritakan bahwa datang ke sekolah pagi-pagi karena sudah terbentuk kesadaran bahwa kita akan menjadi contoh yang baik, kemudian memberikan senyum, salam, sapa terhadap siswa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai guru harus berupaya menumbuhkan ini, motivasi yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi siswa harus merasa dia ini menghargai diri sendiri. Kalau siswa sudah menghargai diri sendiri, maka otomatis dia juga akan menghargai terhadap orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, selain datang ke sekolah, kenapa saya harus upacara hari Senin? Biasanya anak-anak karena takut dihukum ya, karena itu adalah sebuah aturan. Tetapi jika itu keluar dari diri anak, kenapa saya harus mengikuti upacara? Karena salah satunya adalah kita sebagai warga negara. Iya.
untuk menjunjung tinggi memupuk rasa cinta tanah air. Dan ternyata yang harus kita hindari adalah hukuman. Hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Kadang kita lihat ya, anak yang tadinya ketika SD dia baik, dia nilainya bagus, tetapi pas ketika dia sudah keluar ketemu guru gimana? Menyapa guru, ada yang bahkan pura-pura tidak kenal ya dengan guru. Nah itu dia. Jadi motivasi itu dalam diri siswa tidak terbangun untuk menghargai diri sendiri, tetapi pada saat itu dia hanya memiliki motivasi, oh saya takut dihukum, oh apalagi, oh karena saya ingin mendapatkan penghargaan. Maka karakter yang kita butuh sia-sia, capek-capek di sekolah tetapi tidak membekas terhadap diri anak. Nah, di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Guru manusia, murid juga manusia ya. Jadi kita harus memanusiakan manusia, karena kita sebagai pendidik yang sudah terdidik. Yang pertama untuk apa? Yang pertama untuk penguasaan atas dirinya. Mau dibawa mana di diri saya? Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai guru, ketika anak kangen ketemu gurunya, berarti kita sudah memenuhi rasa kasih sayang dan sudah diterima oleh anak. Apalagi untuk bertahan hidup. Kenapa kita harus makan? Betul? Kenapa kita harus minum? Supaya tidak apa? Supaya tidak sakit. Kemudian apalagi untuk kebebasan. Kita bebas berpendapat, kita bebas melakukan apapun. Dan yang terakhir untuk kesenangan. Kenapa kita harus healing? Ibu-ibu suka healing? Suka healing? Nah, iya. Kenapa kita butuh piknik? Itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang tadi. Jadi, ketika pembelajaran pun, maka kita harus memenuhi. Kita sebagai guru harus memenuhi 5 dasar kebutuhan siswa. Jadi siswa itu di sekolah tidak boleh merasa terkekang. Siswa tidak boleh merasa tidak senang. Kemudian siswa harus tahu bahwa ilmu yang akan dia dapatkan itu salah satunya untuk penguasaan dan juga bertahan hidup, serta mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berikutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini Bu yang harus kita betul-betul diingat ya. Yang pertama ada sebagai penghukum. Coba kita refleksi kembali. Kita selama ini ada di mana nih? Ada di posisi yang mana nih? Yang coba ya. Apakah penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai penantau? Atau sebagai manajer? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana yang lebih baik? Yang Bu Susi pembuat rasa bersalah. Baik? Oh, yang menjadi teman. Bu Erna? Penghukum. Oke. Penghukum. Siap. Kalau tulis sebagai apa? Menurut tulis, posisi yang paling baik untuk kita sebagai guru terhadap 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru, kontrol apa yang harus kita lakukan? Bisa boleh? Manajer dan teman. Oke. Gue pemantau. Iya, pemantau. Tidak ada yang memilih manajer? Oh iya, manajer. Oh, manajer dengan teman. Kalau menurut kakak? Menjadi teman. Oke, kakak ya? Menjadi teman. Nah, ternyata 5 posisi kontrol ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan, dan mana yang lebih baik. Mari kita lihat mana yang lebih baik. Nah, di sini guru yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya fisik tetapi verbal. Kamu yang bajunya jelek, itu berarti secara fisik atau verbal? Verbal. Coba kamu sekarang berdiri sampai jam 12, berarti secara fisik. Maka penghukum di sini yang selalu dilakukan oleh guru-guru zaman dulu yang kaku.
Kalau sekarang yang ini sudah tidak baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi efeknya adalah si siswa akan selalu merasa bersalah dan takut untuk mengembangkan diri. Misalnya, ketika mewarnai, si siswa memilih warna pohon itu coklat. Sementara kata guru, jangan warna coklat karena daun itu warnanya hijau. Padahal yang ada di dalam ingatan siswa, coklat itu daunnya karena si pohon yang di dekat rumahnya itu sudah mati, maka lama-kelamaan si daunnya akan berwarna coklat. Karena dia merasa bersalah, iya ya, kata bu guru salah nih. Akhirnya dia takut untuk berekspresi. Nah itu berarti itu pun kurang tepat. Berikutnya yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul. Tadi yang dipilih oleh kakak pembina pramuka ya, saya lebih suka guru yang menjadi teman misalnya ya. Kemudian namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi di sini kelemahannya adalah tidak adanya rasa segan terhadap guru dan tidak akan membekas pada anak, karena kalau teman kan kita juga tahu ya, teman nanti juga gak bakalan apa-apa, nanti juga baikan lagi, nanti juga si pak guru bakal baik lagi, berarti saya akan melakukan kesalahan yang berulang. Berarti sebagai teman pun kurang tepat. Yang terakhir, yang keempat sebagai monitor, berarti dia hanya sebagai pengawas, itu pun kurang baik. Nah, yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah sebagai manajer, ya Bu. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menuntut murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya nih, kenapa saya selalu ditegur guru karena nilainya 0, atau kenapa saya selalu ditegur guru kalau di SD karena belum bisa baca. Banyak ya Bu, kelas 1 yang belum bisa baca ada, kelas 2 yang belum bisa baca ada, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 pun ada. Ternyata kita tidak bisa dong ke anak, kamu tuh bodoh ya gak bisa baca. Ternyata posisi kita harus sebagai manajer, kita harus tahu ditanya kenapa tidak bisa baca. Apakah di rumahnya tidak suka belajar dengan orang tuanya, ataukah ternyata ada kelainan fisik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Jadi bisa menumbuhkan kesadaran murid sebagai manajer bagi dirinya. Jadi tidak semata-mata melakukan kebaikan itu kalau dilihat guru. Biasanya kan murid kalau ada guru di kelas diam, gurunya nggak ada rame. Terus kalau misalkan bersih-bersih, diawasin gurunya bersih, gurunya pulang ya biarkan saja. Karena apa? Karena si siswa itu tidak menyadari bahwa sebagai dirinya sendiri dia harus berbuat baik itu untuk tujuan dirinya sendiri, bukan untuk motivasi tertentu, sehingga dapat tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, di sini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Coba ingat-ingat, kita ingat-ingat aturan yang pernah ibu bapak buat. Maka Pak Er pernah buat aturan apa? Pernah membuat aturan apa bersama anak-anak? Aturan tata tertib kelas. Iya. Misalnya Bila mana ada siswa yang tidak tiket, mungkin ada aturan dia harus membayar 1.000, tapi uangnya dimasukkan ke infak. Oke, berarti jika siswa yang tidak melaksanakan tiket maka mendapatkan hukuman berupa denda. Bu Lis, pernah buat aturan apa di kelas?
Bu Erna, pernah membuat aturan apa di kelas? Menjaga lingkungan di kelas supaya tetap bersih. Menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Oke. Bu Susi, Kontrak belajar kontrak belajar dengan anak. ya bila tidak mengerjakan tugas, contohnya teh ada hukuman, tapi hukumnya bukan hukuman fisik, tapi lebih ke diberi tugas lagi. Oke, siap. Maka Bu Ning pernah melakukan tugas apa? Pernah melakukan tugas apa? Kebetulan saya mengambil kelas 4, ya, program kelas 4 saya mengambil literasi. Nah, di sana saya membuat peraturan tentang literasi pinjam dan I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I won't leave behind. Because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikalana Dopa, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Ketika belajar mata pelajaran PPKN bersama Bu Tita, saya bisa mengerti dan paham karena suasana belajarnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Anjani, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Ketika belajar mata pelajaran IPA bersama Bu Tita, saya bisa mengerti dan paham karena Bu Tita menampilkan media pembelajaran yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyita Aldira Meirani, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Ketika belajar mata pelajaran SPDP bersama Bu Tita, saya bisa mengerti dan paham karena Bu Tita menampilkan media pembelajaran yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ratu Semgisa, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Ketika saya belajar mata pelajaran IPS bersama Bu Tita, saya bisa mengerti dan paham karena Bu Tita menampilkan media pembelajaran yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Andriana, siswa kelas 6 SDN pada ASI. Ketika belajar mata pelajaran matematika bersama Bu Tita, saya merasa senang karena cara Bu Tita mengajar dengan cara yang menyenangkan. Demikian diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya, SDN pada ASI, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya untuk seluruh guru-guru di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga saya bisa terus menciptakan budaya positif di lingkungan saya bekerja. Salam dan bahagia.